Becanya di jalan mogok. Tapi Kak Mbak haus kan? Alhamdulillah nggak puasa. Puasa? Iya. Alhamdulillah. Oh ini dengan Mbak Wardah ya yang tadi ngecek saya. Iya Mbak. Oh kalau begitu Mbak tahu nama saya dari mana? Dari teman Mbak. Teman. Cari tahu sendiri apa Mbak direkomendasikan? Kalau kebetulan saya direkomendasikan Mbak. Teman saya yang saya bilang tadi itu merekomendasikan bahwa Mbak membuka konseling gitu Mbak. Oh berarti Mbak secara sukarela yang melakukan konseling ini? Iya Mbak. Sebelum perkenalan kan Mbak, di sini sebelum kita melanjutkan konseling ini, kita ada kontrak nih Mbak. Saya melakukan konseling ini selama 30 atau sampai 40 menit Mbak. Kalau tidak sampai 40 menit itu bagaimana Mbak? Kalau itu sih Mbak, nanti kalau lebih dari 40 menit Mbaknya sendiri yang bosan Mbak. Karena konseling ini kita lakukan secara efektif Mbak. Nanti Mbaknya bosan kalau lama-lama ya Mbak. Nanti kita lihat dulu apa masalah Mbak. Kalau belum bisa diselesaikan hari ini, kita berperjanjian Mbak minggu depan ya Mbak. Baik Mbak. Sebelum itu Mbak, perkenalkan nama saya Elda Putri. Saya sebagai konselor yang ada di lembaga ini ya Mbak. Oh iya Mbak, sebelum konseling ini Mbak udah pernah nggak melakukan konseling sebelum atau tidaknya? Saya belum pernah melakukan konseling Mbak, ini pertama kalinya. Berarti Mbak sudah tahu mengenai konseling ini apa belum? Belum Mbak. Mengenai bagaimana itu konseling ataupun bagaimana tata cara konseling belum ya Mbak ya? Baik. Oke Mbak, kalau begitu saya jelaskan ya tentang konseling itu bagaimana supaya nanti Mbak tahu sampai kemana konseling ini dan bagaimana tata cara konseling ini ya Mbak ya. Ya. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang klien. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai kliennya. Baik. Tujuan dari konseling ini Mbak adalah untuk menuntaskan masalah ataupun menyelesaikan masalah yang ada pada Mbak sendiri ya. Jadi di sini kita bersama-sama untuk menyelesaikan dan mengetahui apa permasalahan dari Mbak sendiri. Selain untuk menuntaskan masalah, ada juga nih Mbak tujuan yang lain, yaitu untuk memandirikan Mbak nantinya, biar Mbak bisa menyelesaikan masalah Mbak sendiri, walaupun ujung-ujungnya tetap pada saya sendiri. Coba sampai di sini ada yang mau Mbak tanyakan? Ada Mbak. Oke, saya lanjut ya Mbak ya. Jadi Mbak, di konseling ini kita itu memegang asas kerahasiaan yang dimana asas ini Mbak tidak perlu takut karena di asas ini saya akan mengunci rahasia ataupun masalah yang ada pada Mbak. Jadi Mbak tidak perlu takut bahwasannya masalah Mbak itu saya beberkan keluar ataupun kepada orang lain ya Mbak ya. Saya bisa leluasa mengeluarkan apa isi hati saya kepada Mbak kan? Iya Mbak. Bisa Mbak? Oke. Selanjutnya ada juga nih Mbak asas kesukarelaan. Kalau Mbak misalnya tadi kan Mbak sudah mengatakan Mbak udah percaya kepada saya. Jadi di sini juga ada asas kesukarelaan ya Mbak. Berarti Mbak harus sukarela menceritakan masalah yang ada pada diri Mbak sendiri ataupun kepada saya sendiri. Saya sukarela memberikan perhatian kepada Mbak sendiri gitu Mbak. Jadi Mbak kesini secara dipaksa apa sukarela nih Mbak? Saya sukarela. Oh Mbak sukarela ya. Alhamdulillah kalau Mbak sukarela datang ke sini. Ada juga nih Mbak asas lain, yaitu asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak terbuka secara penuh kepada saya. Apa yang Mbak permasalahkan, apa yang Mbak rasakan terhadap hal apa yang kita bahas hari ini Mbak, agar saya secara terbuka juga untuk
dan menyelesaikan masalah Mbak ini secara tuntas ya Mbak ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun baik dari saya maupun dari Mbak sendiri ya Mbak ya. Mbak, kira-kira apa yang mau diceritakan Mbak? Begini kan Mbak, saya mahasiswi, saya kuliah, dan saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, di situ kan terkadang saya seharusnya hari ini saya masuk kuliah, tetapi di kegiatan organisasi itu juga ada melakukan kegiatan-kegiatan yang harus saya hadiri. Jadi saya tidak bisa memanajemenkan waktu antara kuliah dan organisasi ini karena dua-duanya penting juga Mbak. Kedudukan saya di organisasi itu sebagai sekretaris kan, saya pribadi memiliki tanggung jawab kan Mbak atas apa yang sudah saya jalankan dan yang sudah saya lakukan itu kan Mbak. Tetapi di sisi lain juga kuliah saya juga penting Mbak. Jadi saya merasa tidak mampu untuk mengefisienkan antara dua kegiatan ini Mbak. Jadi saya ingin agar Mbak memberi bagaimana supaya jalan keluar dari masalah saya ini Mbak. Baik Mbak. Jadi Mbak di organisasi tadi Mbak jadi sekretaris ya kan Mbak. Jadi Mbak pusing atur waktunya sama kampus ya kan Mbak. Jadi kalau Mbak di organisasi itu kegiatan Mbak di organisasi apa aja, makanya Mbak sampai pusing gitu sama kuliahnya Mbak? Ya seperti kan Mbak membuat laporan kegiatan, tanggung jawab kegiatan panitia, semua kan Mbak itu kan hasil-hasil laporannya itu diserahkan kepada saya kan Mbak, karena saya sekretaris. Jadi saya yang melihat data-data dari anggota-anggota dan melihat bagaimana perkembangan dari organisasi tersebut Mbak. Selain Mbak di organisasi jadi sekretaris, apa tidak ada teman Mbak yang membantu Mbak dalam menyelesaikan yang kegiatan yang ada di organisasi Mbak tersendiri? Kalau yang membantu banyak Mbak, tapi gimana ya Mbak, orang yang anggota-anggota ataupun teman-teman saya yang ada di dalam organisasi itu melakukan pekerjaan itu setengah-setengah dan tidak tulus Mbak. Jadi karena saya yang berpegang penuh dalam kegiatan itu kan Mbak, jadi salah kalau bukan saya siapa lagi gitu kan Mbak. Iya Mbak. Jadi kan Mbak tadi itu terkendala masalah kuliah Mbak gara-gara organisasi Mbak ya terlalu padat jadwalnya. Kalau boleh tahu Mbak, kuliah Mbak itu udah bagaimana? Kuliah saya Mbak dari jam 7:30 pagi sampai jam 11 Mbak. Tapi kan di luar itu ada juga tugas-tugas yang lain kan Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, tugas apa itu Mbak? Bolehlah Mbak dicatatkan di sini tugasnya. Ini Mbak. Oh, yang pertama tugas pembuatan video ya Mbak. Yang kedua makalah. Yang ketiga itu proposal. Nah, membuat video ini kendala apa yang Mbak alami? Makanya sulit kali ataupun banyak kendalanya Mbak? Kendalanya yaitu Mbak di waktu. Di saat teman-teman kelompok saya bisanya membuat video di jam 11, tetapi di jam 11 itu saya ada di kegiatan yang lain Mbak. Jadi kendalanya di situ Mbak. Mereka duluan membuat video dan yang tertinggal itu saya begitu Mbak. Oh, jadi Mbak gara-gara waktu Mbak ya tadi Iya, yang kegiatannya ya Mbak. Yang kedua itu makalah ya Mbak ya. Jadi kalau di antara 3 kegiatan ini Mbak, mana yang merasa Mbak paling sulit? Membuat proposal itu Mbak. Ada apa dengan membuat proposalnya Mbak? Karena kan Mbak membuat proposal itu kan kita harus melakukan observasi, wawancara dan lain sebagainya kan Mbak. Tetapi di sisi lain, nah begitu Mbak, saat ini saya disibukkan dengan kegiatan organisasi itu Mbak. Jadi di pembuatan proposal saya banyak kendalanya karena waktunya ini
selalu bertabrakan Mbak. Berat ya Mbak ya kalau jadi Mbak. Tapi di sisi lain teman-teman Mbak juga udah mempercayai Mbak bahwasannya Mbak sudah diberikan jabatan di situ sebagai sekretaris ya Mbak. Jadi Mbak harus mempertanggungjawabkan itu ya Mbak ya. Jadi Mbak sudah sampai mana ini kegiatan Mbak gitu? Apa Mbak lebih mementingkan kuliah Mbak atau organisasi Mbak terlebih dahulu? Di sini kan Mbak, saya berusaha sebaik mungkin dan sebisa saya untuk tetap mementingkan kedua-duanya Mbak, karena saya juga ingin produktif kan Mbak, tetapi saya juga ingin bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri Mbak. Kalau begitu sih Mbak, Mbak harus balance ya terhadap organisasi Mbak, terhadap kampus Mbak juga. Jangan organisasi dipentingi, kampusnya ada yang macet Mbak. Jadi Mbak di situ harus pandai mengasih waktu antara organisasi dan kuliah Mbak sendiri ya Mbak ya. Jadi kalau saya simpulkan sih Mbak itu harus menggunakan waktu kosong saat Mbak tidak ada jadwal ataupun di organisasi, baik itu kuliah, Mbak di situ membuat observasi untuk proposal Mbak sendiri tadi gitu Mbak. Jadi Mbak kalau tidak ada kegiatan ataupun tidak ada schedule kemanapun, jadi di situ Mbak gunakan waktu untuk observasi supaya Mbak tidak terkendala dalam membuat proposal ini tadi Mbak. Biarkan kuliah oke, organisasi juga yes kan Mbak ya. Jadi Mbak di sini kita fokuskan dulu ya Mbak sama kuliah Mbak biar tidak ada terkendala maupun itu pembuatan video, makalah, baik itu proposal juga ya Mbak ya. Jadi di sini Mbak saya memberikan tugas kepada Mbak ya. Nanti kalau di rumah Mbak setelah pulang dari konseling ini Mbak membuat tugas. Kalau Mbak di rumah nanti buat schedule Mbak tempelkan di lemari gitu kan Mbak. Hari ini saya melakukan ini gitu biar Mbak lebih aktif gitu, biar tahu jam-jamnya juga ya kan Mbak, biar jam Mbak yang kosong itu tidak terbuang sia-sia gitu Mbak. Nanti setelah pulang dari sini Mbak harus membuat ya Mbak tugas yang saya berikan. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia Mbak. Baik Mbak bersedia. Jadi hari ini apa saja yang Mbak dapatkan dari konseling hari ini Mbak? Yang pertama itu yang seperti terakhir Mbak bilang kan membuat schedule kan, dan fokus kepada kuliah. Kemudian tentunya yang saya dapatkan dari konseling kita hari ini ya Mbak, solusi atas permasalahan saya, manajemen waktu, dan difokuskan untuk kuliah saya dulu. Kemudian saya lebih memahami apa itu arti konseling, begitu kan Mbak. Jadi saya juga merasa udah sedikit menghilangkan beban karena sudah bisa bercerita apa yang saya rasakan kepada seseorang kan Mbak. Nah selain itu juga saya mau bilang makasih sama Mbak ya Mbak ya, karena Mbak sudah percaya dengan saya dan Mbak sudah menjadi pribadi yang mandiri dalam sesi konseling hari ini Mbak. Mbak sudah berani terbuka mengenai masalah pada diri Mbak dan juga sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak sendiri. Setiap orang kan butuh diskusi ya kan Mbak ya kan. Dan saya katakan Mbak itu hebat karena Mbak sudah menyadari apa yang menjadi kendala di hidup Mbak sendiri. Bagaimana ini Mbak perasaannya? Bagaimana perasaan Mbak hari ini setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah saya sudah merasa agak baikan ya Mbak. Jadi dibaikan ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Setidaknya ada yang berubah di dalam diri Mbak dan juga merasa lega ya Mbak ya. Ya. Terima kasih Mbak sudah mempercayai saya atas konseling ini. Dan semoga bisa berjalan lancar atas tugas yang telah saya berikan tadi ya Mbak ya.
jangan lupa supaya waktu Mbak tidak tersia-sia ya Mbak ya. Memang Mbak sangat bagus, sangat mementingkan dua-duanya, baik itu kuliah, baik itu organisasi ya Mbak ya. Ya. Mungkin sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya, mengingat waktu kita udah hampir 40 menit ya Mbak ya. Kita tutup konseling kita sampai di sini Mbak, dan kita ucapkan dengan kata-kata hamdalah, alhamdulillah. Mari Mbak.